guys, semoga kalian selalu dalam kondisi baik. Oh iya, karena sekarang ini adalah awal bulan, saya mau mengajak semua tim kreator untuk meeting seperti biasa. Ini namanya meeting di awal bulan. Ya, seperti kalian tahu, produk Kedas Beauty sekarang sudah semakin luar biasa penjualannya, sudah semakin viral. Siapa sih yang nggak tahu produk Kedas Beauty? Dari anak-anak, semuanya deh kayak udah pada tahu Kedas Beauty. Bohong kalau kalian nggak tahu Kedas Beauty kan? Nah, sekarang kita akan membahas di meeting ini tentang bagaimana penjualan produk dan bagaimana kinerja semua karyawan. Oke, jadi sekarang kalian ikutin saya mau ajak official dulu. Tapi sebelum itu kita mau sapa karyawan. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ica mana? Oh, oke. Mana deh Sinta? Ada dia. Let's go guys. Selamat pagi. Pagi Kak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sisi makin cantik. You are beautiful. Oke, sekarang karena ini awal bulan, saya mau ajak kalian semua meeting. Kita mau meetingkan soal penjualan di bulan kemarin seperti apa, peningkatannya di bulan ini juga seperti apa, biar kalian bisa tahu. Oke? Siapkan semua, kita pergi sekarang. Ayo. Dan sekarang kita mau masuk ke sini. Selamat pagi, cantikku. Pagi. Selamat pagi guys. Sinta, Dewi, sekarang kita meeting dulu, meeting awal bulan seperti biasa. Kalian siapkan semua berkas yang diperlukan. Ya. Kita pergi sekarang. Ya. Oke? Cepat ya. Ayo. Oke guys, jadi sekarang kita mau on the way ke tempat meeting dulu. Sampai ketemu di tempat meeting. Let's go. Oke, karena kalian semuanya sudah berkumpul di tempat meeting ini, sebelum kita mulai saya buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliaulah kita masih diberikan kesempatan untuk berada di tempat meeting ini dengan keadaan sehat tentunya. Oke, meeting ini akan segera dimulai dan meeting kali ini saya serahkan sama Sinta. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya membagikan ini laporan penjualan kita bulan September kemarin. Nah, sebelumnya mungkin di sini dari laporan ini ada beberapa peningkatan dan ada beberapa penurunan disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, di sini kita bisa lihat dari penjualan brightening body soap itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September itu mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, di sini untuk mungkin ada beberapa yang kita harus perbaiki lagi agar kedepannya kita bisa mempertahankan peningkatan ini. Nah, di sini penjualan gold jelly, di sini ada beberapa penurunan dari tanggal 7 sampai tanggal 14. Ini mungkin karena ada beberapa masalah, yaitu gold jelly di sini kan kosong Kak. Jadi pada saat tanggal itu kita mengalami penurunan yang sangat drastis karena kita tidak bisa menjual gold jelly. Jadi, tetapi pada saat tanggal 14 itu kita mengalami peningkatan yang sangat drastis karena kita kan di situ ready gold jelly. Dan beberapa hari setelahnya kita ada mengalami penurunan karena stok belum normal kan ya. Jadi itu kita bisa anggap itu mungkin karena kesalahan kita, kesalahan produksi, kesalahan dari diri kita, bukan kesalahan penjualan. Nah, di situ saya lihat gold jelly ini mungkin karena stoknya, jadi kedepannya kita bisa meningkatkan stok lebih banyak. Nah, untuk body serum, ini untuk body serum kita lihat penjualannya itu sudah bagus. Dari grafiknya kita sudah lihat dia grafiknya stabil. Jadi untuk penjualan body serum mungkin kita hanya mempertahankan ke depannya. Nah, ini penjualan body scrub ini grafiknya agak lumayan
naik turun ya, karena mungkin ini penjualan body scrub itu lagi body scrubnya kita kekurangan stok di gudang, jadi kita harus mungkin kedepannya menambah produksi body scrub. Nah, dilihat dari keseluruhan kita menjual semua produk dari body serum, body scrub, brightening body soap dengan gold jelly itu, walaupun gold jelly dan body scrub itu kita mengalami penurunan penjualan, tetapi dia bisa dari body serum dengan sabun bisa menutupi kekurangan penjualan itu. Jadi walaupun kita tidak menjual gold jelly dengan body scrub pada saat itu, kita mengalami peningkatan karena penjualan produk lainnya. Jadi kalau saya lihat dari grafik yang ini, kita tidak berpengaruh dengan tidak adanya gold jelly dengan body scrub. Jadi kita tetap mempertahankan penjualan kita. Nah, saya lihat juga dari jumlah penjualan yang kita dapatkan itu naik signifikan, Kak. Oke, mungkin sampai situ dulu saya jelaskan, Kak, untuk penjualan. Tadi kamu bilang di penjualan kita bulan kemarin naiknya signifikan. Kalau dibandingkan dari bulan-bulan sebelumnya, kenaikan yang di bulan kemarin berapa persen? Kalau dari bulan kemarin itu kita naik sekitar 15%-an, Kak. Cuman itu keseluruhan. Untuk per produknya itu, ini kalau yang body gold jelly itu kita naik sekitar 5%. Walaupun kita mengalami penurunan penjualan, tapi setelah itu kita tetap naik sekitar 5%. Dan ini body serum kita mengalami kenaikan sekitar 8%. Yang sabun yang naik signifikan sekali, Kak. Sabun naik sampai 15%. Body scrub mungkin karena bulan kemarin dengan bulan ini kan penjualan bulan ini body scrub itu agak turun karena body scrub kosong. Nah, body scrub ini penjualannya naik cuman 2%, tapi yang penting kita naik dari bulan kemarin, Kak. Dan saya juga melihat dari kesalahan kita kenapa penjualan kita ada turun naik, itu bukan kesalahan dari customer ataupun siapa, tapi karena produksi kita kurang. Jadi kedepannya kita akan memproduksi lebih banyak lagi. Dari semua produk yang akan laris bulan depan itu sesuai dengan prediksi saya, itu adalah sabun dan gold jelly. Sabun ini akan mengalami peningkatan sekitar 10-17% juga, dan gold jelly yang melonjak sangat tinggi, Kak. Bisa sampai 20-25% kalau kita memenuhi stok. Oke. Saya bisa bertanya? Iya. Apa yang membuat kamu yakin penjualan kita ke depannya akan tetap meningkat seperti biasanya? Kenapa saya yakin? Karena saya melihat dari penjualan kita dari sebelum-sebelumnya, saya memprediksi melalui aplikasi juga, dan kita tetap mempertahankan apa yang sudah kita buat selama ini, tetap membuat konten yang viral, tetap membuat konten yang mengedukasi, itu kita akan tetap naik, Kak. Asal kita mempertahankan apa yang kita sudah lakukan bulan-bulan kemarin. Oke. Jadi Sinta, penjelasan kamu sangat bagus, penjelasan kamu sangat detail dan sangat memuaskan bagi saya. Tentunya saya tidak salah memilih orang untuk menempatkan kamu berada di posisi sekarang ini. Dan betul juga kata Sinta, kita harus benar-benar memikirkan ke depannya untuk perusahaan kita, untuk penjualan kita ke depannya. Dan tentunya kalian juga harus makin kreatif lagi, tunjukkan kreativitas kalian, karena saya yakin kalian semua orang yang mampu berpikir ke depannya perusahaan kita akan menjadi seperti apa. Dan saya yakin perusahaan kita nanti akan jauh lebih besar, dan tentunya reseller kita pasti akan semakin bertambah. Jadi saya rasa meeting saya kali ini berada di sini cukup sampai di sini, karena saya ada beberapa urusan lagi yang harus saya kerjakan dan beberapa berkas yang harus saya tandatangani. Untuk Sinta, tolong kamu lanjutkan, kamu briefing lagi mereka semua biar mereka bisa lebih baik lagi ke depannya. Ini juga untuk perusahaan kita, oke? Saya rasa cukup. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Santi Sasatyo. Saya permisi. Iya, Kak. Kakak
naik apa? Kita mau sama-sama aja. Udah, nanti kamu lanjutkan dulu ini. Saya telepon Roni untuk jemput. Oh iya. Oke. Jadi Kak. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Saya mau memberi masukan sedikit. Bagaimana kalau kita membuat sesuatu yang baru lagi? Boleh sih, kita membuat sesuatu yang baru. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan apa itu sesuatu yang baru yang kita akan lakukan ke depannya. Mungkin dari kontennya kita mengembangkan lebih baik lagi. Kontennya kita mungkin kita lebih gimana. Kalau dari kalian apa ada saran atau masukan lagi untuk kedepannya kita bagaimana? Dan saya lihat juga ini kan kita pencapaian yang luar biasa, kita bisa menjual 729.554 pieces produk. Jadi itu penjualan yang sangat luar biasa. Bagaimana kita meningkatkan ke depannya itu penjualan kita lebih naik lagi. Jadi kita harus membuat konten-konten yang edukatif dan berguna bagi masyarakat dan mengedukasi tentang produk-produk kita. Dan saya rasa kalau untuk tim official yang kemarin-kemarin kalian buat konten itu sudah bagus. Mungkin lebih diperbanyak edukasi tentang produk, tentang manfaat produk, tentang kegunaannya, itu lebih di-up lagi. Oke, saya juga punya ide untuk official ke depannya bagaimana kontennya. Sudahlah, nggak usah kau urus-urus ikut campur tentang official. Soalnya kita juga punya cara untuk kedepannya kita bagaimana. Punya cara tersendiri. Ini kan cuma sekedar masukan. Di official. Kemudian kan Sinta kasih masukan, apa salahnya kah? Iya, supaya dibilang apa, mau kasih lihat posisinya. Bukan dia mau kasih lihat posisinya, dia di sini tanggung jawabnya yang dijalankan. Ya, tapi kan yang dibahas bukan tentang official, kan dibahas tentang masalah penjualan ini. Kenapa dia langsung nyambung ke kita? Iya kan, dengan konten penjualan bisa naik. Iya, cocok. Tapi sudahlah, tidak usah ikut campur, kita punya. Kita. Kamu. Untuk official sudah punya ide ke depannya. Jadi apa ide kalian? Bisa sharing sama kita semua di sini. Tidak perlu kau tahu, kau lihat saja hasilnya nanti bagaimana. Biar kita saja yang bekerja, ikut tinggal lihat hasilnya aja. Kau lihat saja actionnya kita toh. Apa salahnya kau sharing sama kita? Kan kita di sini meeting, kita di sini saling bekas tahu apa yang bagus dan kita bisa sama-sama bicarakan semuanya itu. Tidak ada salahnya sih sebenarnya, cuman kamu lihat saja lah, kita tidak mau juga banyak bicara toh. Kamu lihat saja actionnya kita. Ini kan ini kan meeting. Kita meeting memberi saran, memberi masukan biar di sini kita sama-sama dan supaya maksudnya bagus konten ke depannya. Jadi kita sama-sama. Dan kita juga kasih masukan toh. Kalau urusan official kita saja besok kan tanya bagaimana kerja kita, kamu tinggal hasilnya saja. Tapi kan ini kita lagi meeting, jadi alangkah baiknya kita memberi masukan, memberi saran. Oh, jadi kau tidak percaya dengan kinerjanya kita? Jadi kau tidak percaya official bisa lebih baik ke depannya? Kau tidak percaya dengan yang akan kita buat ke depan? Bukan tidak percaya, tapi kan kita di sini sama-sama membuka pikirannya, kita meluangkan ide di sini. Jadi apa salahnya? Ya, tapi kan kau serahkan saya sama kita. Kalau itu kan timnya kita, jadi tidak perlu lagi kau ada campur tangan lain. Ya ampun, berlian kan tidak rugi juga kalau kau sharing sama kita. Kenapa kau takut kita mau ini demo? Justru bukan kita takut, justru karena kamu ragukan kita, makanya kamu begitu. Kenapa kamu ragukan kita? Kita tidak ragukan kamu. Mungkin tidak percaya sekali dengan timnya kita. Tidak, bukan begitu maksudnya Sinta. Di sini kan kita namanya meeting, kita di sini saling sharing, saling diskusi. Kalau ada yang bagus kita lakukan. Kalau memang ada kesalahan kita koreksi sama-sama. Rugi sekali kak kalau kamu kasih tau kita. Tidak, itu kan idenya kita, jadi terserah kita dong, kan kita yang jalani. Jadi terus kamu ikut campur. Saya tidak ikut campur, saya di sini untuk kebaikan juga. Saya kasih tau kamu untuk Iya, makanya kalau tidak ikut campur ya sudah, bagian saja kan kalau tidak ikut campur. Tidak bisa kita tidak ikut campur karena kan ini urusan perusahaan. Iya, urusan perusahaan, tapi kan ini idenya kita yang yang bakasi kan menyangkut perusahaan, menyangkut penjualan. Iya, tapi kan terserah kita, justru menyangkut penjualan. Jadi terus kamu ikut campur karena kalau kamu saja, kalau kita. Tidak bisa kok bicara begitu berlian. Namanya kita di sini sama-sama, kita harus sama-sama bertukar ide, sama-sama saling sharing. Kalau ada kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Kan kita sama
sama-sama, kita semua kreator. Nanti kita tanggung jawab Nona, kita selama ini salah apakah? Toh kena kalau ada apa-apa dari kreator, siapa yang tanggung jawab? Sinta, karena dia yang ini handle kita semua. Sampai suruh dia terima posisi itu. Guys, listen. Besi kalau dikempal terus-menerus pasti bakal bengkok kan? Kalau dipanasin pasti bakal meleleh. Tapi kalau didinginkan kembali pasti bakal kembali keras. It's even become stronger than before. I think we should discuss our problem with calm mood. It's important for us to be level-headed. I keep my mouth until now, but it never mean that I dumb. Selama ini mungkin saya pura-pura bodoh, atau mungkin kalian anggap saya bodoh karena saya diam. Tapi saya melihat situasi yang ada, and I'm really sick of it. Situasi kita sudah tidak kondusif lagi. Kemana buru-buru? Saya mau ketemu Kak Chan, Kak. Ada yang saya mau bilang. Apa lagi yang mau bilang? Masalah Vika. Yang ampun Sinta, nggak usah kau pikir dia. Tidak, Kak. Saya harus bicara sama Kak Chan. Saya tidak sanggup begini terus. Setiap kali kita buat konten, selalu saya disinggung-singgung. Coba lihat Kak Vika sekarang berubah. Saya rasa Kak Vika kecewa sama saya. Saya pikir juga saya tidak pantas mendapatkan posisi ini, Kak. Dialog dini hari. Tidak Sin, kau pantas dapatkan ini semua. Saya di sini sebagai sahabatmu, bukan sebagai rekan kerjamu. Kau pantas karirmu naik. Kau tidak usah pikir dia. Kau ingat Kak Chan. Kak Chan sudah taruh harapan besar sama kau. Tanggung jawabnya dia sudah percayakan ke kau semua, karena dia tahu kau pantas, kau bisa melakukan ini semua. Coba kau ingat, kalau kau mundur dari semua ini, Kak Chan pasti kecewa. Apalagi pabrik sudah mau launching, Sin. Sudah Kak Dewi. Kak Dewi mau temani saya tidak? Tidak usah, Sin. Untuk apa? Saya bicara sama Kak Chan. Pikir-pikir dulu, Sin. Bagaimanapun saya harus bicara sama Kak Chan, Kak. Saya nggak sanggup kayak begini terus. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Kau kerja untuk siapa? Bukan untuk teman, bukan untuk dia. Sudah jasa duluan. Sinta. Sinta. Selamat siang, Kak. Ya, siang. Kenapa sih? Sudah selesai meetingnya gimana? Sudah. Kita kamu briefing mereka semua. Iya, sudah. Terus, Kak, ada yang saya mau bicarain sama Kakak. bilang apa? Bilang apa? Serius sekali sih. Ya ampun, tegang banget hidupmu. Kenapa? Kak, saya mau mengundurkan diri dari posisi ini. Apa sih yang kamu bilang, Sin? Udahlah, jangan main-main. Saya tidak ada waktu untuk bahas hal-hal seperti ini lagi. Saya takut Vika kecewa dengan saya mengambil posisinya, Kak. Lebih baik saya mengundurkan diri dari posisi ini. Kamu gila ya? Mental kamu cuma sampai di sini, Sin. Kamu harus ingat, orang sukses itu mentalnya harus kuat. Tapi Kak, Sebenarnya saya bisa cari orang yang lebih berkompeten lagi untuk mengisi posisi kamu. Banyak kok orang di luar sana. Tapi karena saya menilai kinerja kamu bagus selama 1 tahun bekerja di perusahaan saya, makanya saya kasih kamu kesempatan ini. tapi Kak, Vika Dan- teman. Sinta, ini adalah kesempatan emas kamu untuk melangkah jauh lebih baik lagi ke depannya. Kamu harus ingat, kamu bekerja untuk siapa? Kamu bekerja untuk apa? Masa baru
segini saja kamu sudah menyerah? Orang sukses itu butuh yang namanya proses, bukan banyak protes. Kamu jangan protes dengan apa yang sudah kamu dapatkan sekarang, dengan apa yang sudah kamu jalankan sekarang. Gak bisa kayak gitu dong, Sin. Ini saya sudah benar-benar percayakan sama kamu untuk mengisi posisi yang kamu isi sekarang. Tapi Kak, lebih baik saya mengundurkan diri saja, Kak. Udah deh, Sin. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk bahas hal ini. Masih banyak pekerjaan yang harus saya bahas. Kamu bisa kok. Kamu bisa buktikan. Bukan hanya membuktikan kepada saya sebagai pimpinan kamu, tapi buktikan sama semua orang. Kamu harus buktikan bahwa kamu mampu, kamu bisa. Kamu bukan hanya membuktikan kepada saya sebagai pimpinan, bukan kepada teman-temanmu, bukan kepada semua orang, tapi satu hal, kamu harus bisa membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa, kamu mampu, dan kamu layak berada di posisi kamu sekarang. Dan ingat, jangan pernah menjadi perempuan yang lemah. Jangan pergi dari cintaku. Oke guys, sekarang saya bingung saya harus berbuat apa. Di sisi lain, Vika berubah. Saya ingin mengundurkan diri dari posisi ini supaya Vika kembali seperti semula. Tapi yang apa Kak Chan bilang tadi itu juga ada benarnya. Ini juga bukan untuk kebaikan diriku sendiri, tapi ini untuk kebaikan semuanya, untuk perusahaan kita. Saya bingung sekarang harus berbuat apa. Saya harus mengorbankan salah satunya. Kalau saya tetap berada di posisi ini, saya harus berkorban. Vika berubah. Ya udah guys, kita lanjut besok saja. Jangan